Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Seringkali kita mengajukan pertanyaan pada Tuhan, kapan doa saya dijawab? Atau, mengapa pergumulan saya tidak pernah selesai? Mengapa saya sudah berdoa sekian waktu tapi tidak segera ada penyelesaian? Sebenarnya tanpa disadari ada proses kehidupan rohani yang sudah mulai bergeser dan berganti posisi dari masa anak-anak menuju pendewasaan. Firman Tuhan yang menjadi perenungan hari ini memberi gambaran tentang seekor Raja Wali. Saat Raja Wali ini masih kecil, apapun yang dia minta akan disediakan oleh induknya. Dia baru bergerak sedikit, berbunyi sedikit, induk Raja Wali sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Tidak perlu Raja Wali kecil ini berbicara. Namun satu kali, tanpa diduga, Raja Wali besar itu datang menghampiri sarangnya, sarang tempat anaknya tinggal. Dia goyang sarang burung tersebut, sampai anaknya terlepas keluar dari sarang burung itu. Anak burung Raja Wali itu terpental keluar. Bisa jadi dia akan berkata, indukku jahat, indukku tidak mengasihi aku, indukku tidak memahami aku. Anak Raja Wali itu belum bisa terbang, tapi pada ketinggian tertentu, hampir menyentuh tanah, induk Raja Wali itu akan mengembangkan sayapnya. Dia terbang, dia menampung anaknya pada kepakan sayap burung Raja Wali. Otomatis anak burung Raja Wali itu selamat. Dia tidak jadi jatuh. Demikian berulang-ulang setiap hari, sampai akhirnya anak burung Raja Wali itu melatih diri untuk mengepakkan sayapnya, dan dia bisa terbang dengan sendirinya. Ketika kita masih anak-anak secara rohani, satu kali berdoa langsung dituruti, dua kali berdoa langsung dipenuhi, belum sempat berdoa sudah disediakan. Mengapa demikian? Karena kita masih anak-anak, belum banyak mengerti hal rohani. Apalagi kalau seseorang baru bertobat, dia akan dimanjakan sama Tuhan. Minta apapun, Tuhan akan penuhi dalam waktu yang singkat. Saya ingat dulu awal-awal saya mengikut Tuhan, masih kecil sekali, masih muda sekali. Saya berdoa ingin ayam goreng. Setelah berdoa, saya keluar kamar, baru duduk di ruang tamu. Ada tetangga yang mengantar makanan, nasi campur dengan ayam goreng paha bawah, tepat seperti yang saya minta dalam doa. Namun belakangan, untuk mendapatkan sesuatu, saya harus berdoa sekian waktu. Saya harus mengalami proses sekian lama sebelum saya mendapatkan apa yang saya doakan. Tuhan izinkan saya mengalami salah paham dengan orang lain. Tuhan juga membentuk karakter hati saya melalui benturan demi benturan yang saya hadapi. Tuhan juga melatih saya untuk berdoa lebih pagi dan lebih tekun. Pada akhirnya, pertolongan demi pertolongan saya terima. Tuhan mau saya lewati proses demi proses. Apakah saya tidak pernah mengeluh? Sering. Apakah saya tidak putus asa? Banyak kali saya putus asa. Apakah tidak kecewa? Terlalu sering saya mengalami kecewa. Sampai saya mampu melihat pribadi Tuhan secara seutuhnya, bukan sepotong-sepotong. Seringkali kita hanya melihat bahwa Tuhan itu yang menyediakan keperluan kita, Tuhan itu yang menjawab doa, Tuhan itu yang mengasihi dan sebagainya. Tapi kita akan melihat pribadi Tuhan yang sesungguhnya, seutuhnya, bahwa dia bukan cuma sekedar
alat penjawab doa, tapi Dia adalah pribadi yang mau kita kuat di dalam Dia, yang mau kita teguh di dalam Dia, yang mau kita berakar kuat di dalam Dia, yang Tuhan mau kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Ada kalanya Tuhan kelihatan jahat, membencikan, dan menjengkelkan. Tidak apa-apa, diakui saja. Tapi sesungguhnya Dia sedang melatih karakter kita untuk jadi makin kuat dan dewasa. Di bawahnya kita pada posisi bukan anak-anak lagi. Oleh karena itu, pada beberapa orang yang merasa hidupnya belum dipulihkan, masalahnya belum beres, dan doanya belum dikabulkan, saya berkata, bangun jam doa Anda lebih baik lagi. Karena posisinya sudah berubah, bukan lagi anak-anak secara rohani. Ketika anak saya masih umur di bawah 2 tahun, tidak perlu minta saya sediakan makanan, minuman, dan mainan yang membuat dia senang. Namun hari ini, sebelum dia mendapatkan yang diinginkan, dia harus mengerjakan latihan soal matematika dari saya. Dia harus menyelesaikan tugas dari gurunya. Dan dia harus membantu saya mengerjakan tugas rumah. Setelah itu dia baru dapat uang dari saya untuk membeli minuman teh kesukaannya. Dia Tuhan yang sebenarnya dan sesungguhnya baik dan sangat baik. Dia mau melatih karakter kita, membangun iman, dan menguatkan kepercayaan kita melalui proses yang tidak mudah. Dia melatih otot-otot rohani kita, makin hari makin dewasa, dan kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari kita datang pada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini kami anak-Mu, ini kami ya Tuhan, yang siap untuk Tuhan bawa, yang siap untuk Tuhan proses lebih dewasa lagi, yang siap Tuhan bawa untuk iman kami lebih kuat lagi. Karena kami sadar, karena kami yakin, karena kami tahu, karena kami paham, kami bukan lagi anak-anak secara rohani. Tuhan mau bawa kami meningkat lagi secara dewasa. Dan kami mau Tuhan. Dan yang kami tahu ketika kami lebih dewasa lagi di dalam Engkau, yang kami terima itu lebih istimewa, lebih spesial, lebih besar kapasitasnya dari ketika kami masih baru mengenal Engkau, dari ketika kami masih anak-anak secara rohani. Di dalam nama Yesus digenapkan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka dikuatkan, diteguhkan, dibentuk karakternya menjadi makin kuat. Sampai kami menerima yang terbaik dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari saya Oki Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.